Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu rencana pemasaran dan strategi pemasaran. Anggota tim dari kelompok kami, yang pertama, Erna Destiana dengan nomor NIM akhir 1020, Dewi Intan dengan NIM akhir 1030, Siti Aisyah dengan NIM akhir 1031, Rizka Alfiu dengan NIM akhir 1043, Elvira Maharani dengan NIM akhir 1046, dan Egi Jasinda dengan NIM akhir 1053. Adapun topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama definisi dan manfaat rencana pemasaran, yang kedua jenis-jenis rencana pemasaran, yang ketiga proses perencanaan pemasaran, yang keempat definisi strategi pemasaran, yang kelima tujuan dan fungsi strategi pemasaran, yang keenam elemen-elemen strategi pemasaran, yang ketujuh proses perumusan strategi pemasaran, dan yang terakhir, evaluasi strategi pemasaran. Next. Baik, materi pertama yaitu definisi rencana pemasaran yang akan dibawakan oleh saya, yaitu Dewi Intan Permatasari dengan NIM akhir 1030. Definisi rencana pemasaran menurut Stanton yaitu merupakan rencana yang memiliki proses sistematis guna mencapai tujuan pemasaran secara efektif dan efisien. Rencana tersebut harus berisi analisis situasi, menetapkan tujuan, menetapkan strategi dan taktik, serta mengelola sumber daya. Kemudian, definisi secara umum, rencana pemasaran merupakan perumusan cara yang dilakukan pada bidang pemasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran pada waktu yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu manfaat rencana pemasaran. Yang pertama, tujuan pemasaran menjadi lebih jelas. Rencana pemasaran dapat membuat tujuan pemasaran menjadi lebih jelas. Apabila perusahaan memiliki tujuan pemasaran yang jelas, maka perusahaan akan lebih fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, target pasar yang tepat. Rencana pemasaran akan mengidentifikasi target pasar. Setelah proses identifikasi, perusahaan dapat mengetahui target pasar yang tepat. Apabila perusahaan telah mengetahui target pasar yang tepat, maka perusahaan akan fokus memasarkan produknya kepada target pasar yang tepat tersebut. Yang ketiga, anggaran pemasaran lebih optimal. Rencana pemasaran ini membantu perusahaan dalam mengatur anggaran pemasaran secara efektif, efisien, dan secara terperinci dengan memperhatikan kebutuhan dan pendapatan perusahaan. Dengan begitu, anggaran pemasaran dapat lebih optimal. Yang keempat, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Rencana pemasaran ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang pada aspek yang strategis seperti penentuan media pemasaran, kemudian penentuan harga atau biaya layanan. Dan yang terakhir yaitu upaya branding lebih optimal. Rencana pemasaran ini dapat meningkatkan brand equity dari suatu produk dan perusahaan. Apabila brand equity tersebut meningkat, maka penjualan juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada pun jenis-jenis rencana pemasaran. Yang pertama yaitu perencanaan pasar yang strategis. Perencanaan ini berisi ke arah mana perusahaan akan dikembangkan. Biasanya hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam perencanaan ini yang pertama yaitu pesaing, kemudian konsumen, ciri pasar, ciri perusahaan itu sendiri, dan lingkungan bisnis atau lingkungan perusahaan. Yang kedua, perencanaan strategis pemasaran perusahaan. Perencanaan ini berisi atau menyusun rencana-rencana strategis di bidang pemasaran. Yang ketiga, perencanaan pemasaran yang strategis. Perencanaan ini berkaitan dengan usaha untuk memasarkan produk yang akan dijual oleh perusahaan. Yang keempat, perencanaan pemasaran operasional. Perencanaan ini
mengatur wilayah pemasaran, kemudian waktu pemasaran, dan juga produk pemasaran, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang perlu dikaji dalam perencanaan ini biasanya yaitu jumlah produk, kemudian daerah, waktu, dan juga menentukan waktu kunjungan kepada konsumen, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perencanaan pemasaran produk baru. Perencanaan ini merupakan perencanaan pemasaran untuk produk baru. Adapun hal-hal yang mencangkup dari perencanaan ini biasanya yaitu sasaran konsumen, pengujian pasar, peramalan pasar, dan perkiraan target pendapatan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Egi Jasinda dengan NIM akhir 1053. Selanjutnya, proses rencana pemasaran. Proses rencana pemasaran dapat didefinisikan sebagai rangkaian strategi yang dilakukan untuk mengatur penjualan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah proses rencana pemasaran yang pertama menetapkan visi, misi, dan tujuan. Menetapkan visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau perusahaan merupakan langkah awal yang kritis dalam mengarahkan proses perencanaan pemasaran. Kegiatan ini membantu memberikan arahan untuk jangka waktu yang panjang dan tujuan yang strategis. Yang kedua, mengembangkan strategi penentuan posisi. Pada saat mengembangkan strategi penentuan posisi, perusahaan menggambarkan kesan yang ingin dibuatnya dipasarkan ke konsumen. Positioning membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan konsumen. Kemudian perusahaan merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi tersebut melalui iklan dan pesan pemasaran. Terdapat 3 kerangka kerja umum untuk membuat strategi penentuan posisi. Yang pertama, analisis SWOT. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis strength, weakness, opportunity, and threat untuk menilai dan menyesuaikan posisi perusahaan. Yang kedua, analisis PEST. Cara ini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan peluang dan ancaman secara menyeluruh yang berfokus pada lingkungan politik, ekonomi, teknologi, serta sosial budaya. Yang ketiga yaitu analisis 5C. Proses ini membantu untuk perusahaan menganalisis pemosisian internal dan eksternal dengan melihat 5 faktor, yaitu perusahaan, pelanggan, pesaing, kolaborator, dan iklim. Selanjutnya, membuat asumsi-asumsi. Suatu perusahaan biasanya menggunakan elemen bisnis dasar berikut ini untuk membuat rencana pemasaran. Yang pertama, identitas merek. Mengacu pada elemen nyata yang membantu untuk menyampaikan citra yang diinginkan perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya, menentukan sasaran konsumen. Merupakan kelompok orang yang kemungkinan besar akan membeli produk atau layanan suatu perusahaan. Evaluasi dan pembuatan profil pelanggan serta analisis pesaing membantu menentukan audiens target bisnis, menentukan keputusan pemasaran dan saluran distribusi perusahaan. Selanjutnya, sasaran pemasaran. Hasil yang diharapkan perusahaan dari upaya pemasarannya seperti peningkatan kesadaran merek, peningkatan keterlibatan pelanggan, atau peningkatan penjualan. Yang terakhir, anggaran. Taktik strategi perusahaan bergantung pada anggaran dan sumber daya organisasi yang tersedia. Bagian anggaran rencana pemasaran dengan jelas menguraikan biaya inisiatif individu. Langkah proses rencana pemasaran yang selanjutnya yaitu menentukan strategi pemasaran yang optimal untuk digunakan. Suatu organisasi menggunakan beberapa strategi, yaitu strategi produk, harga, tempat, serta promosi. Langkah proses rencana pemasaran yang kelima yaitu menerapkan rencana pemasaran. Setelah menyusun rencana pemasaran dan menetapkan beberapa teknik, pemasaran strategi bisnis menyelesaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan besarnya anggaran, platform, dan staf yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana yang sudah ditargetkan. Yang kedua, membuat jenis konten dan rencana promosi dan garis waktu untuk mencapai rencana. Yang ketiga, menetapkan metrik dan indikator kinerja utama dan memilih alat serta metode pelacakan. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan yang dinyatakan dalam rencana. Langkah-langkah proses rencana pemasaran yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil.
Langkah terakhir dari proses pemasaran yaitu meninjau dan mengevaluasi hasil. Setelah menganalisis data dan membuat laporan terperinci, organisasi atau suatu perusahaan dapat menyesuaikan rencana pemasarannya untuk memaksimalkan profitabilitas di masa yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Siti Aisyah dengan NIM akhir 1031. Untuk yang berikutnya yaitu strategi pemasaran, yakni cara perusahaan menjual produknya, baik itu barang atau jasa dengan rencana tertentu untuk meningkatkan sebuah penjualan. Nah, kemudian dalam hal ini juga mencakup upaya-upaya yang dimana dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu serta menjangkau lebih banyak orang. Kemudian dalam bisnis itu sendiri, strategi pemasaran itu sangat penting karena membantu menentukan sebuah harga dan nilai ekonomi perusahaan. Kemudian terdapat 3 faktor, yang dimana 3 faktor tersebut penentu nilai harga barang dan jasa. Yang pertama yaitu produksi, yakni mencakup semua tahap dalam pembuatan barang atau penyediaan jasa, yakni mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari segi produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, serta efisiensi proses produksi. Kemudian pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini juga berdampak pada penentuan harga, yakni strategi pemasaran seperti branding, promosi, serta distribusi yang mana dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Nah, branding yang kuat dan promosi yang efektif, maka bisa mendukung harga yang lebih tinggi, karena konsumen mungkin lebih bersedia membayar lebih untuk produk yang dianggap memiliki nilai lebih. Nah, kemudian konsumsi. Untuk konsumsi itu sendiri, permintaan dan penawaran dari konsumen juga berperan dalam menentukan harga, yakni jika permintaan itu sendiri melebihi penawaran, maka harga cenderung naik. Namun sebaliknya, jika penawaran itu lebih besar daripada permintaan, maka harga cenderung turun. Nah, faktor-faktor seperti preferensi konsumen, tren, dan kondisi ekonomi juga memainkan sebuah peran penting dalam menentukan seberapa banyak orang bersedia membayar untuk suatu barang atau jasa. Untuk selanjutnya, kemudian fungsi strategi pemasaran. Terdapat 4. Yang pertama yaitu mendorong pikiran masa depan, yakni strategi pemasaran itu membantu perusahaan berpikir tentang masa depan dengan cara yang kreatif, yaitu berarti perusahaan merenungkan bagaimana tren serta kebutuhan pasar mungkin berubah seiring waktu. Dengan berpikir kreatif, perusahaan dapat mengembangkan ide-ide baru yang mana memastikan bahwa produk atau layanan mereka tetap relevan dan menarik bagi pelanggan di masa depan. Untuk yang kedua yaitu koordinasi pemasaran yang lebih baik, yakni setiap perusahaan memiliki berbagai kegiatan pemasaran seperti iklan, promosi, serta distribusi. Nah, strategi pemasaran membantu mengordinasikan semua kegiatan dengan cara terstruktur serta terarah. Dengan begitu, perusahaan itu dapat menghindari tumpang tindih, menghemat sumber daya, serta memastikan bahwa semua bagian dari tim perusahaan itu, maksudnya tim dari pemasaran bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian untuk yang ketiga, menetapkan tujuan perusahaan. Nah, dalam menetapkan tujuan perusahaan ini, itu menunjukkan pentingnya yang mana data dan informasi untuk menetapkan tujuan ini, itu strategi pemasaran membantu perusahaan menetapkan tujuannya itu yang jelas untuk upaya pemasaran mereka, yakni mencakup tujuan jangka pendek seperti peningkatan penjualan dalam beberapa bulan, serta tujuan jangka panjang seperti memperluas pangsa pasar dalam beberapa tahun. Kemudian pengawasan kegiatan pemasaran. Melalui strategi pemasaran, perusahaan menciptakan standar kerja serta panduan dalam kegiatan pemasaran, yaitu membantu dalam memastikan bahwa semua kampanye serta kegiatan pemasaran sesuai dengan visi perusahaan dan memberikan hasil yang diinginkan.
Kemudian untuk tujuan strategi pemasaran, yang pertama meningkatkan koordinasi tim pemasaran, yakni tujuan ini mencakup usaha dalam memastikan semua anggota tim pemasaran itu bekerja sama secara efektif. Kemudian dalam dunia pemasaran, berbagai tim seperti periklanan, penjualan, serta penelitian pasar harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Koordinasi yang baik membantu mencegah ketidakselarasan yang dapat menghambat pencapaian sasaran pemasaran. Untuk yang kedua yaitu mengukur hasil pemasaran dengan standar kinerja. Nah, salah satu cara dalam menilai kesuksesan strategi pemasaran yakni dengan mengukur kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini melibatkan analisis angka serta data yang dihasilkan dari berbagai kampanye pemasaran. Dengan memiliki standar kinerja yang jelas, perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang berhasil serta apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, dasar untuk keputusan pemasaran. Tujuan ini menunjukkan pentingnya data serta informasi yang mana relevan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Nah, dengan menganalisis data tentang perilaku konsumen, tren pasar, serta efektivitas kampanye sebelumnya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengembangan produk, penetapan harga, serta alokasi anggaran pemasaran. Kemudian yang keempat, kemampuan adaptasi saat pemasaran berubah, yakni lingkungan bisnis itu kan selalu berubah. Nah, termasuk dalam hal pemasaran. Nah, tujuan ini itu menekankan betapa pentingnya fleksibilitas serta kemampuan beradaptasi perusahaan terhadap perubahan dalam strategi pemasaran. Dalam menghadapi perubahan tren pasar, persaingan, atau preferensi konsumen, perusahaan itu harus bisa mengubah strategi pemasaran mereka agar tetap relevan dan efektif. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya Erna Destiana dengan NIM akhir 1026. Materi selanjutnya yaitu elemen-elemen strategi pemasaran. Elemen menurut bahasa Latin yaitu berbunyi elementum yang diartikan sebagai bagian dasar atau fondasi yang mendasari sesuatu. Elemen dalam strategi pemasaran yaitu sesuatu hal yang mendasari terbentuknya strategi pemasaran yang efektif. Adapun menurut Fandi Ciptono pada tahun 2006 terdapat 5 elemen dalam strategi pemasaran, yaitu yang pertama penilaian pasar. Penilaian pasar yaitu menentukan pasar mana yang dituju. Memilih pasar diawali dengan melakukan segmentasi pasar, memilih pasar yang menjadi sasaran dan yang dianggap paling berpotensi untuk diterima oleh perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan produk. Produk adalah poin utama dalam pemasaran. Seluruh aktivitas dalam pemasaran dimulai dengan adanya sebuah produk. Dalam menentukan produk, apa yang akan diproduksi tentunya dibutuhkan perencanaan produk yang meliputi spesifikasi produk, pembentukan lini produk, dan penawaran individu terhadap masing-masing lini. Tentunya produk tersebut menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu penetapan harga. Penetapan harga dimaksudkan untuk menentukan nilai kuantitatif yang menjadi gambaran dari produk kepada pelanggan. Hal ini merupakan komponen penghasil pendapatan dalam perusahaan. Dalam menentukan penetapan harga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jika produk dihargai terlalu tinggi, hal ini akan memberikan kesan produk memiliki kualitas yang tinggi. Akan tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan ketika harga jual produk tinggi, apakah produk dapat tetap bersaing di pasar. Yang keempat yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi yaitu saluran yang menghubungkan produk dari produsen kepada konsumen, sehingga produk dapat dijangkau oleh konsumen akhir dimanapun dan kapanpun. Margin keuntungan tergantung kepada seberapa cepat produk dapat diterima di tangan pelanggan. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar pula kemungkinan untuk dapat memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Yang kelima yaitu komunikasi pemasaran atau promosi. Komunikasi pemasaran dapat berupa periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation yang dilakukan sebagai upaya dalam mengenalkan produk agar dikenal oleh pelanggan serta menarik pelanggan untuk melakukan pembelian produk. Promosi yang efektif akan memastikan penjualan berjalan dengan baik.
Kelima elemen ini sangat penting bagi perusahaan dalam menetapkan strategi pemasaran yang efektif terhadap produknya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elvira Rahmarani. Selanjutnya materi proses perumusan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau sasaran produk. Tujuan produk harus dijadikan pedoman dalam menentukan tipe dasar strategi yang dibutuhkan. Yang kedua, peluang pasar. Karakteristik dan besarnya peluang pasar harus ditetapkan secara jelas berdasarkan analisis pasar dan pengukuran pasar. Yang ketiga, kesuksesan pasar. Manajer perusahaan harus memahami jenis keunggulan bersaing dan tingkat pengeluaran pemasaran yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pasar. Dalam strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok. Pertama, bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini, dan jenis bisnis apa yang dapat dimasuki di masa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijadikan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar prospektif produk, harga, promosi, dan distribusi atau bauran pemasaran untuk melayani pasar sasaran. Perumusan strategi pemasaran didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Friska Alfiwarda dengan NIM akhir 1043. Materi selanjutnya yaitu evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi strategi merupakan cara paling efektif bagi pelaku bisnis untuk meninjau sejauh mana perusahaan bertahan dan berkembang dalam usaha mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Di mana evaluasi strategi ini berisi kegiatan untuk menilai setiap aktivitas dengan tujuan memastikan bahwa aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Evaluasi ini dapat memberikan hasil apa saja tujuan yang belum dan sudah tercapai, faktor apa saja yang menyebabkan kondisi tersebut, dan membantu mengidentifikasi kekurangan serta mengambil langkah korektif apabila tidak sesuai dengan konsep awal. Next. Dan selanjutnya yaitu cara dan alasan perlunya melakukan evaluasi strategi pemasaran. Cara melakukan evaluasi strategi pemasaran terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama, membuat rencana evaluasi. Hasil evaluasi pemasaran harus dapat meningkatkan kinerja dari aktivitas penjualan di masa depan. Untuk itu, Anda harus dapat mengidentifikasi peluang dan juga masalah agar dapat dimasukkan ke dalam evaluasi strategi pemasaran. Perubahan besar dalam fokus usaha seperti membuat produk baru, atau masuk ke target pasar baru, atau mengakuisisi pangsa pasar kompetitor, akan memerlukan evaluasi strategi pemasaran yang cukup detail, di mana evaluasi pemasaran setidaknya dilakukan setahun sekali. Evaluasi ini akan mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target pemasaran usaha Anda. Yang kedua yaitu menentukan kriteria pengukuran. Saat evaluasi strategi pemasaran dikembangkan, Anda harus menentukan kriteria pengukuran kinerja untuk mendapatkan indikator pengukuran yang telah disepakati bersama. Menentukan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pemasaran adalah penting dan membutuhkan perhatian dari manajemen puncak. Berikut ini adalah beberapa indikator yang perlu dievaluasi dalam strategi pemasaran. Yang A yaitu ROI atau Return of Investment. Nilai pengembalian investasi selalu menjadi perhatian utama dari strategi pemasaran yang dijalankan. Anda harus mengetahui biaya yang dikeluarkan pada setiap kampanye pemasaran, yang dihasilkan setiap kampanye pemasaran secara khusus. Akan sangat baik apabila Anda dapat mengetahui dengan spesifik dari setiap aktivitas pemasaran yang dijalankan, karena Anda akan tahu dengan tepat kampanye pemasaran mana yang berhasil dan mana yang gagal. Yang kedua yaitu nilai penjualan. Membaca angka adalah cara tercepat dan paling dasar untuk menentukan apakah strategi pemasaran Anda berhasil. Yang C yaitu jangkauan pemasaran.
Apabila Anda berhasil meningkatkan jangkauan pemasaran produk dan jasa usaha Anda, kemungkinan besar strategi pemasaran Anda adalah penyebabnya. Aktivitas pemasaran yang masuk ke wilayah baru, baik dengan rekomendasi pelanggan ataupun pertumbuhan penjualan alami, menunjukkan produk yang sukses serta pesan pemasaran yang efektif. Peningkatan anggaran pemasaran Anda adalah tanda lain bahwa strategi pemasaran Anda berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tanggapan pihak lain. Anda juga perlu mendapatkan tanggapan, masukan, umpan balik dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam strategi pemasaran Anda melalui survei offline maupun online. Misalnya, tim sales di lapangan masukan dari tim sales adalah barometer yang bagus untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Dengan mendapatkan masukan dari mereka, Anda dapat mengetahui apakah pesan yang Anda berikan serta komunikasi penyampaian Anda telah efektif. Yang kedua yaitu dari pelanggan. Umpan balik pelanggan maupun komentar online dapat mengungkapkan apa yang pelanggan Anda pikirkan tentang program pemasaran Anda. Pertanyaan sederhana seperti dari mana Anda tahu tentang kampanye sales lebaran kami dapat menunjukkan kampanye pemasaran mana yang menjangkau pelanggan dan segmen pasar mana yang melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu mitra program. Umpan balik dari mitra Anda dapat mengungkapkan efektivitas dari program penjualan Anda terkait brand awareness, supplier, dan channel distribution yang Anda gunakan. Pihak di luar perusahaan ini dapat memperkirakan kesuksesan kampanye pemasaran sebelum yang Anda jalankan karena mereka berada di garis depan dan memiliki interaksi langsung dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu dari pesaing usaha. Tindakan para pesaing usaha Anda seringkali bisa sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan strategi marketing dan pemasaran Anda. Jika pesaing dengan cepat meniru apa yang telah Anda lakukan atau mencoba yang terbaik untuk mengalahkan kampanye pemasaran Anda, maka artinya strategi marketing atau pemasaran Anda berhasil. Yang selanjutnya yaitu alasan perlunya melakukan evaluasi strategi. Yang pertama, apabila terjadi pergeseran kondisi dan situasi pada pangsa pasar. Ada perubahan kondisi ekonomi sehingga pasar semakin berkembang atau munculnya pesaing baru yang kian bertambah banyak. Yang kedua, terjadinya peningkatan aktivitas perusahaan yang semakin hari semakin kompleks dan rumit. Ini tentunya membutuhkan kontrol yang baik sehingga mampu mengakomodasi setiap pergerakan aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu semakin terpecahnya kontrol perusahaan. Baik dalam bentuk kekuasaan dan wewenang, para manajer membutuhkan alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para karyawannya. Next. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah melakukan evaluasi strategi yang efektif. Terdapat 4 langkah-langkah yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengevaluasi strategi perusahaan, yaitu yang pertama, konsistensi. Tahap awal kamu perlu melakukan evaluasi terhadap konsistensi strategi. Harus dipastikan bahwa dalam strategi yang telah direncanakan, tidak ada pertentangan antara kebijakan dan sasaran. Di sini kamu perlu memastikan 2 hal penting. Pertama adalah operasi internal usaha yang meliputi pembelian, pemasaran, penjualan, operasional, dan pelayanan. Telah konsisten dengan alokasi sumber daya. Yang kedua, apakah operasi internal tersebut juga telah konsistensi dengan ekonomi pasar dan sasaran bisnis. Yang kedua yaitu kesesuaian. Penting untuk dipahami bahwa menyesuaikan strategi bisnis dengan lingkungan pasar adalah salah satu hal yang tak boleh disepelekan. Pasalnya ini tentu akan berimbas pada efektivitas strategi yang nantinya juga berpengaruh terhadap capaian tujuan perusahaan. Karena itu, kamu perlu mengevaluasi kesesuaian strategi dengan pasar, entah itu dalam lingkungan terdekat ataupun dengan lebih luas. Setidaknya kamu perlu memastikan beberapa hal seperti siapa dan di mana yang memungkinkan adanya potensi pelanggan, kekuatan ekonomi yang ada di pasar usaha, pemicu pelanggan atau konsumen untuk membeli, serta kendala yang ada dalam proses penyesuaian usaha. Yang ketiga, keunggulan. Strategi yang baik sudah sepatutnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Karenanya, kamu patut mengevaluasi apakah strategi yang dicanangkan dan diterapkan telah memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Caranya bisa dengan menganalisis apakah usaha memiliki nilai ekonomis yang melebihi para pesaingnya di ranah pasar yang sama. Dan yang terakhir yaitu kelayakan.
Kamu perlu memastikan bahwa strategi tersebut memang layak untuk dipertahankan. Caranya bisa dengan mengevaluasi sekaligus menganalisis apakah strategi usaha selama ini telah memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Tak hanya itu, yang terpenting apakah strategi bisa membuat bisnis memiliki akses sumber daya finansial dan mendorong personil untuk aktif terlibat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.